Oke, kawan. Oke, berikutnya merupakan jenis penalaran dalam penelitian. Jadi ada beberapa jenis penalaran ya dalam penelitian ini. Oke, kita coba cek satu persatu. Mana yang merupakan termasuk jenis penalaran dan mana yang bukan. Oke, pertama itu deduksi. Oke, deduksi dia termasuk jenis penalaran. Kalian juga biasa temukan istilah ini ada di mana? Bahasa Indonesia. Oke ya. Deduksi. Apa itu deduksi? Yaitu berpikir deduktif. Ya, jadi proses berpikirnya deduktif. Artinya adalah proses penarikan kesimpulan dari hal bersifat umum ke khusus. Nah, ini sama kayak pengertian di bahasa Indonesia. Dia penarikan kesimpulan, bukan penarikan kesimpulan, proses penarikan kesimpulan. Nah, prosesnya ya dari bersifat umum ke khusus. Itu namanya deduktif. Lawannya apa? Lawannya deduktif. Betul. Induksi. Ya. Induksi itu lawan dari deduksi. Oke. Berarti apa dong pengertiannya dong? Oke, pemikiran bertolak belakang dari khusus, ya bertolak dari khusus ke umum. Nah, ya jadi dia berpikir dari khusus ke umum. Nah, gitu. Sip. Terus ada lagi gabungan, ya. Jadi gabungan deduksi dan induksi. Oke? Oke, gitu jadi gabungan. Oke, sip, itu dia. Nah, gabungan dari mana? Ya, gabungan dari induksi plus deduksi, gitu ya. Induksi, induksi plus deduksi. Oke, berarti yang benar mana nih? Berikut yang merupakan jenis penalaran dalam penelitian, yaitu induksi, afiliasi bukan, deduksi, inklusi bukan, afiliasi bukan, inklusi bukan, deduksi, induksi. Sip, mantap. Ini juga. Oke ya, ngerti ya? Insya Allah. See you. Dadah. Sukses buat kalian semua. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke, kita baca soalnya. Penelitian adalah suatu usaha untuk apa itu? Mengumpulkan, mencari, dan menganalisa fakta-fakta mengenai suatu masalah. Ya, itu definisi tersebut dikemukakan oleh siapa? Oke, jawab. Jadi yang dilakukan apa nih? Mengumpulkan. Jadi ya, mengumpulkan. Terus apalagi? Mencari. Nah, berarti harusnya mencari dulu ya, mencari terus mengumpulkan baru menganalisis. Menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis atau mencari atau mengumpulkan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta. Nah, itu seperti itu clue-nya ya. Nah, ini adalah katanya ini clue dari penelitian. Nah, penelitian. Siapa sih yang ngungkapin? Yang ngungkapin ini siapa coba? Betul, Bapak Marzuki. Sip, mantap. Ada Pak Marzuki? Ada. Makasih Pak Marzuki. Oke ya. Sip, itu dia. Jadi prosesnya adalah mencari, mengumpulkan, dan menganalisis. Apa yang dianalisis? Fakta-fakta. Oke? Sip, see you. Sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah. Oke kawan, yuk. Nah, apa nih yang harus kita perhatikan dari soal? Oh, ternyata suruh perhatikan datanya. Perhatikan data berikut. Ini dia. Ini ada data-data nih ya. Terus cara yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah jadi seorang peneliti agar penelitian itu valid gitu ya dan oke dan bisa dipertanggungjawabkan dia harus punya prinsip cara berpikir yaitu satu dia harus skeptif. Dia harus skeptif. Walaupun skeptif itu kadang orang berpikir ini jelek ya. Skeptis maaf. Tapi di kebutuhan penelitian dia enggak. Jadi dia menanyakan tentang sesuatu. Jadi seolah-olah dia belum percaya dulu. Benar nggak sih kalau seperti ini? Benar nggak sih kok seperti itu? Kenapa bisa gini ya? Kenapa bisa gitu ya? Harus seperti itu tuh, ya. Jadi
semacam kritis gitu ya. Oke, harus banyak bertanya tentang sesuatu. Yang kedua, dia harus analitis. Nah, dia harus apa? Analitis. Maksudnya gimana? Jadi dia harus menganalisis setiap pertanyaan atau pernyataan suatu persoalan yang dihadapi. Jadi ada pernyataan-pernyataan ataupun persoalan dia harus apa? Analitis gitu ya. Sama juga kenapa terjadi, kenapa bisa seperti ini, itu juga harus proses seperti itu juga. Oke ya. Oke, jadi emang mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau kritis ini juga sama. Nah, dia harus kritis gitu ya. Artinya selalu mendasarkan pikiran dan pendapatnya pada logika gitu ya. Nggak pakai prasangka, tapi pakai logika gitu. Oke. Terus berikutnya, nah, dia juga harus jujur tentunya. Kalau emang kenyataannya A ya A, kenyataannya B ya B. Misalnya dia pingin berharap hasil penelitiannya tuh B, tapi kenyataannya setelah diteliti hasilnya A, ya dia harus tetap bilang A. Paham ya, seperti itu ya. Kalau enggak bahaya gitu ya. Dan dia harus terbuka. Nah, terbuka apa? Ya dia harus bersedia memberikan bukti penelitiannya tuh ya, dan siap menerima pendapat dari pihak lain. Oke? Oke, yang cocok yang mana nih? Apatis, nggak ada apatis. Skeptis, ada. Analitis, ada. Terbuka, ada. Manipulatif, nggak ada. Berarti 2, 3, 4. Ji Samsu. Mantap. Oke? Itu dia. See you. Sukses buat kalian. Maju terus, pantang mundur. Dadah.